Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Saga Kelompok 1, 2, 3. Oke, hari ini mari kita mulai berdiskusi tentang Indonesia, wacana Indonesia bergabung dengan blok ekonomi baru atau yang biasa disebut Board of Peace atau BOP. Nah, mari kita mulai dengan aspek ekonominya dulu. Dan apakah ini akan menjadi peluang yang besar untuk Indonesia tersendiri atau justru lebih berisiko yang tinggi untuk Indonesianya atau berdampak buruk pada Indonesianya? Mari kita mulai dulu dari Azhar. Kalau dari saya sendiri, dengan Indonesia bergabungnya dengan Board of Peace ini, itu jelas membuka peluang ekonomi yang besar. Indonesia bisa dapat akses besar, akses pasar yang lebih luas, peningkatan investasi asing dan juga transfer teknologi secara internasional. Saya setuju sih sebagian, tapi menurut saya kita harus hati-hati karena peningkatan investasi itu gak selalu tentang keuntungan yang bersih, bisa aja malah memperbesar ketergantungan terhadap pihak luar. Nah, menurut Mardanto juga politik internasional ini didasarkan oleh kepentingan nasional dan kekuasaan. Nah, pertanyaannya apa sih kepentingan Indonesia masuk BOP ini? Yang pertama itu ada memastikan Indonesia memiliki suara langsung untuk mengawal bantuan dan kemerdekaan Palestina langsung dari dalam sistem, bukan dari luar sistem. Dan yang kedua adalah untuk menghalau tarif 200% yang dijatuhkan Trump kepada Indonesia. Tapi kalau kita nunggu siap terus, kita nggak akan pernah masuk kancah global, khususnya dari ekonomi ini. Justru dengan join Board of Peace ini, kita dipaksa untuk meningkatkan daya asing. Sebagaimana menurut Alexander Glenn, bahwa politik internasional itu dibentuk oleh identitas dan norma. Nah, saya kurang setuju sih di sini. Kalau dipaksakan tanpa kesiapan, yang ada industri kita malah kalah. Produk luar kita bisa lebih murah dan lebih kompetitif. Tapi Syahrin, dalam teori ekonomi global, kompetisi itu mendorong efisiensi. Industri lokal akan berkembang kalau mereka dipaksa bersaing. Exactly. Jangan sampai kita malah fokus ke makroekonomi saja, sampai merupakan micro level. UMKM itu tuh lambung Indonesia tahu. Makanya menurut saya, kalau di Indonesia jadi BOP, harus ada kebijakan proteksi yang selektif, bukan proteksi penuh, tapi perlindungan strategis. Kalau dari sisi peluang, saya lihat ini bisa meningkatkan ekspor Indonesia. Apalagi kalau kita memanfaatkan kooperatif di sektor tertentu. Menarik sih, tapi bagaimana dengan risiko dalam rantai produksi global? Kalau menurut saya pribadi, kita juga harus realistis. Negara lain dalam blok itu mungkin punya teknologi dan produksi yang lebih maju. Kita bisa kalah dalam PUC. Ya, karena justru itu alasan kita untuk masuk daripada Board of Peace ini, supaya kita bisa naik kelas dalam rantai produksi secara global. Masuk akal sih, tapi tetap harus bertahap. Kita nggak bisa langsung lompat tanpa persiapan kebijakan fiskal dan industri yang matang. Kita juga rentan terhadap shock eksternal. Betul. Misalnya kalau ada krisis di negara ini, anggota lain efeknya bisa langsung kena ke Indonesia. Tapi itu juga bagian dari global integration dong. Kan ada resiko, itu selalu ada. Tinggal bagaimana manajemen resikonya. Saya setuju. Jadi kita bisa punya ruang evaluasi dan bisa di-adjust ke depannya buat masalah-masalah yang akan datang. Dan pemerintah juga harus fokus sih untuk memperkuat sektor logistik dulu, kayak buat SDM, teknologi, dan industri juga harus diperkuat dulu. Selain itu, penting juga untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia. Nah, kalau dari sisi kebijakan pemerintah nih, bagaimana sih tanggapan kalian atau menurut kalian seperti apa? Apalagi dengan pimpinan daripada Prabowo Subianto sekarang, ada kecenderungan kebijakan yang lebih berani dalam mengambil posisi di kancah global.
Tapi keberanian itu harus diimbangi kan dengan kalkulasi ekonomi yang rasional. Saya rasa ini juga tentang balancing, ada aksi, ada respon. Aksi Amerika membentuk BOP dan respon Indonesia tergabung dengan BOP. Dan memastikan dampaknya merata bukan cuma ke kelompok tertentu. Serta bagaimana Indonesia bisa tetap kompetitif di tengah integrasi global. Kalau saya simpulin, join BOP itu high goal. Menurut saya butuh perencanaan yang matang juga sih. serta implementasi yang konsisten juga. Dan diplomasi yang kuat. Oke, dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan bahwa maksudnya Indonesia ke Port of Peace lebih tepat dilihat sebagai peluang strategis yang besar tapi berisiko tinggi. Ini bukan sekedar penghormatan di Indonesia untuk masuknya Port of Peace, melainkan ujian kapasitas diplomasi Indonesia tersebut. Nah, kalau dikelola dengan cermat, ini bisa menjadi masalah besar bagi peran Indonesia. Tapi jika kita justru bisa menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit secara geopolitik. Mungkin segitu saja diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.